Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Kali ini kita akan kembali belajar mengenai tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pernahkah kamu berpikir dari mana ikan yang kamu makan berasal? Amati gambar di samping. Nah, kamu bisa makan ikan karena jasa dari seorang nelayan. Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan pelelangan ikan. Nah, dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Di pasar terjadi kegiatan jual beli. Nah, kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Tahukah kamu kegiatan ekonomi atau pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa? Nah, berikut Ibu sampaikan pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya, pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Kemudian, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya guru, petugas, kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan supir. Amatilah gambar berikut. Baiklah anak-anak, silahkan anak-anak mengamati gambar berikut ini. Nah, berikut Ibu sampaikan untuk penjelasannya. Dari gambar tersebut, jenis kegiatan ekonomi adalah perdagangan. Jenis barang yang dijual belikan adalah ikan. Sedangkan jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut adalah nelayan, pedagang ikan, pengangkut barang. Dan hasil dari setiap pekerjaan adalah nelayan menghasilkan ikan, berarti berupa apa? Barang. Kemudian pedagang ikan akan memperoleh untung dari penjualan ikan. Dan hasil yang dihasilkan adalah jasa. Kemudian tukang angkut barang mendapat upah pengangkutan, yaitu berupa jasa. Terakhir, penjual ikan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya. Berarti barang yang dihasilkan adalah berupa jasa. Kemudian berikut beberapa jenis kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial berdasarkan keadaan alamnya. Yang pertama, kehidupan sosial budaya penduduk di daerah pantai. Yang kedua, kehidupan sosial budaya penduduk di daerah pegunungan. Yang ketiga, kehidupan sosial budaya penduduk di daerah dataran rendah. Yuk kita pelajari satu persatu. Kehidupan sosial budaya penduduk di daerah pantai. Nah, perlu kalian ketahui, biasanya penduduk yang tinggal di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Kemudian, sebagian besar penduduk tinggal di daerah sepanjang pantai. Adapun bentuk rumah berbeda dengan bentuk rumah penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah maupun tinggi. Yang kedua, kehidupan sosial budaya penduduk di daerah pegunungan. Di antaranya, sebagian besar bekerja di sektor pertanian lahan miring.
kemudian tegalan dan perkebunan. Penduduk di daerah pegunungan tinggal terpencar di tempat-tempat yang datar dan mendekati mata air, serta dekat dengan tempat bekerja. Penduduk biasanya mengenakan pakaian yang tebal untuk melindungi tubuhnya dari udara dingin. Selanjutnya, yang ketiga, kehidupan sosial budaya penduduk di daerah dataran rendah. Berikut beberapa penjelasan penduduk di daerah dataran rendah. Sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani. Hasil utama kegiatan pertanian adalah padi dan palawija. Penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah biasanya merata dan menyebar. Kehidupan penduduk di daerah dataran rendah biasanya lebih maju dan lebih cepat berkembang. Terima kasih Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.